Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin tip pertama sukses yaitu keyakinan ya, keyakinan kepada Allah dan melibatkan Allah. Dan ada beberapa keyakinan lagi yang harus kita bangun ya teman-teman. Yang setelah kita yakin kepada Allah adalah yakin pada diri sendiri gitu. Kita optimis, kita sukses. Karena Allah itu berdasarkan prasangka hambanya gitu ya. Kalau kita yakin, optimis, sukses, maka insya Allah kita juga akan sukses. Nah, jadi kalau kita nggak yakin ya gimana kesuksesan itu akan datang teman-teman. Jadi pastikan bahwa diri kita yakin bahwa kita itu sebaik-baiknya makhluk kok gitu. Kalau Allah memampukan orang lain bisa sukses, maka kita juga pasti bisa dengan izin Allah. Nah itu ya, kemudian harus yakin pada perusahaannya. Yuk cek seberapa cinta kita kepada perusahaan kita. Kalau kita udah cinta kepada perusahaan kita, yakin perusahaan ini bisa menjadi kendaraan kita untuk mewujudkan impian kita, maka rezeki kita pun juga akan ngikutin seberapa kadar cinta kita tersebut gitu teman-teman ya. Jadi harus yakin dengan perusahaan kita, apalagi perusahaan kita udah perusahaan yang besar ya, dengan induk perusahaannya sudah berpengalaman lebih dari 34 tahun, yaitu travel umroh haji terbesar nomor 1 di Indonesia gitu. Terus juga perusahaan Armada Daily ini adalah perusahaan yang sistemnya syariah gitu. Baru 5 tahun tapi sudah growing pesat. Nah ini harus kita yakini. Terus kemudian yakini kepada produk-produknya. Nah harus dipakai produknya, harus kita yakin. Gimana kita bisa ceritakan ke orang lain kalau kita sendiri enggak yakin. Kemudian yakin kepada tim leader yang membantu teman-teman sejalurnya gitu. Karena merekalah wasilah untuk membantu teman-teman lebih cepat sukses. Itu bukan penentu kesuksesan. Kesuksesan itu tergantung pada diri kita dan Allah. Tapi dengan adanya leader, tim yang membantu, maka teman-teman akan kerjanya saling at-ta'awun, saling membantu jadi lebih ringan gitu, daripada kerja sendiri coba-coba trial and error nanti semakin lama untuk suksesnya. Nah itu untuk yakin ya. Terus yang kedua, setelah kita punya keyakinan, kita harus punya tujuan yang jelas, kita punya alasan yang kuat, kita punya impian yang besar dan mulia. Karena apapun di dunia ini itu dimulai dengan impian. Kita saat ini bisa pakai baju, pakai jilbab itu karena sebuah impian tentunya. Orang-orang terdahulu yang pingin yang dulu belum ada baju tapi pingin baju lampu, dulu nggak ada lampu, berawal dari impian pingin malam hari terang gitu, makanya ada lampu. Semuanya di dunia ini berawal dari impian gitu ya. Makanya kita juga harus punya impian gitu, harus punya alasan yang kuat. Kalau kita nggak punya alasan yang kuat, biasanya kita akan gampang menyerah. Kita ada rintangan, halangan, tantangan itu udah nggak semangat gitu, nggak fokus solusinya gitu, karena nggak ada tujuannya. Terus yang ketiga, kita jadinya bisa kerja nggak efektif gitu, karena nggak ada arahan, nggak ada guidance gitu. Ibaratnya kalau kita ingin punya tujuan ke Jogja misalnya dari Surabaya, kalau kita jelas tujuannya ke Jogja, maka kita akan bisa sampainya itu tepat gitu. Tapi kalau kita nggak tahu keluar kita mau kemana, nggak tahu gitu, maka kita akan buang-buang waktu di situ ya. Jadi harus punya tujuan yang jelas. Nah soal impian ini, tujuan yang jelas, alasan yang kuat ini, teman-teman bisa dibuat ada jangka pendek ya, impian jangka pendek, ada jangka menengah, ada jangka panjang. Kalau impian jangka pendek itu biasanya kurang dari 6 bulan ya, impian jangka menengah itu 1 tahun sampai 3 tahun, nanti impian jangka panjang itu di atas 3 tahun. Nah teman-teman harus punya itu. Oh saya 0 sampai 6 bulan saya pingin misalnya punya handphone, yang belum punya handphone yang bagus ya untuk video gitu, supaya ketika bikin konten ya, atau ketika menjalankan usaha ini dengan Zoom minimal itu bisa gitu ya, RAM-nya besar gitu.
Nah itu, atau yang sudah punya HP bagus, oh saya harus segera booking seat umroh. Booking seat umroh itu sekitar 7,5 juta, nanti dapat koper. Nah setelah itu jangka menengahnya saya harus berangkat umroh gratis dari usaha ini. Nanti jangka panjangnya saya booking seat, booking porsi haji sekitar $4.000 atau 60 juta. Nah, atau teman-teman pengen punya kendaraan ya supaya bisa siarannya bisa lebih lancar kemana-mana, pergerakannya, silaturahimnya, monggo teman-teman, yang penting ada buktinya gitu. Jadi harus ada tujuan. Nah tujuan itu sebisa mungkin ditulis teman-teman, jangan cuma diangan-angan tapi ditulis ya. Makanya saya pernah cerita ya, saya pernah baca buku, mungkin teman-teman pernah gitu, atau cari di Gramedia ada buku bagaimana seorang penyintas kanker ya, kanker stadium 4, umur 73 tahun, tapi karena saking kuatnya keinginan beliau untuk manfaat lebih banyak pada orang, beliau ingin hidup lebih panjang gitu ya untuk keluarganya. Jadi beliau itu tulis keinginan beliau itu 93 tahun. Jadi beliau nggak tahu apakah bisa sampai 93 tahun, tapi beliau lakukan itu ya dengan penuh keyakinan. Jadi setiap titik rumahnya itu ditulis 93, angka 93, angka 93 ya. Jadi semangat merubah pola hidup, semangat pikiran yang positif gitu ya, semangat ibadah, semangat berdoa gitu. Hal itulah yang akhirnya bisa membuat beliau bisa melewati dokter yang yang memberikan waktu bahwa kehidupan beliau sekitar hanya 6 bulan saja, tapi beliau bisa jauh lebih lama waktunya. Nah itu kekuatan visualisasi ya, kekuatan menulis. Jadi tulis, jangan cuman hanya di angan-angan atau diucap ya teman-teman, jadi ditulis. Makanya kalau di tim kita ada namanya dream mapping ya, jadi selalu dibuat itu. Nah kemudian setelah punya impian, maka langkah berikutnya tentunya mulai direncanakan, mulai bekerjanya ya. Nah bagaimana kerjanya, kita ikut tips, kita lanjut di video berikutnya, tips kedua ya, tips sukses yang ketiga. Jangan lupa di like, subscribe channel Novi Maria Ulfa dan bagikan kepada mitra-mitranya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.